Dari Sidina Abu Hurairah radhiyallahu yang mengatakan baginda Rasulullah SAW, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang tidak menasihatkan sholat, dan tidak ada sholat bagi orang yang tidak beruntung. Hadis riwayat Baghal dan Hakim. Imam Tabrani rahmatullahi juga meriwayatkan dari Sayyidina Abu Umar radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW, tidak ada agama bagi orang yang tidak sholat, dan sesungguhnya kehidupan sholat dalam Islam seperti kepala pada badan. Faedah: seorang yang tidak sholat tetapi mengaku muslim atau pembela Islam, hendaknya ia memikirkan sabda-sabda baginda Nabi SAW. Orang yang memimpikan kesuksesan orang-orang terdahulu hendaklah meneliti keadaan mereka, betapa teguh mereka berpegang pada agama sehingga dunia tunduk di bawah telapak kaki mereka. Suatu ketika mata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu terus-menerus mengeluarkan cairan. Orang-orang berkata kepadanya, "Engkau dapat sembuh asalkan meninggalkan sholat untuk beberapa hari." Dia langsung menyahut, "Tidak mungkin, karena aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggalkan sholat, niscaya ia akan menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan murka." Riwayat lain menyebutkan bahwa mereka menasihati antara bersujud di atas bangku selama 5 hari. Ia menjawab, "Sungguh, cara itu tidak akan aku lakukan walaupun dalam 1 rakaat." Menurut para sahabat radhiyallahu anhum, mereka minta seumur hidup daripada meninggalkan cara yang sempurna dalam sholat. Padahal menurut saya, dalam uzur seperti itu tidak. Uzur seperti itu ada keringanan. Pada akhir hayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bercerita, itikam berarti dia banyak mengeluarkan darah dan sering pingsan, dan akhirnya dia wafat. Meskipun sakitnya demikian parah, jika tiba waktu sholat, ia dibangunkan untuk mengerjakan sholat. Dalam keadaan seperti itu, dia langsung bangkit untuk sholat seraya berkata, Ya haus, sesungguhnya barang siapa tidak mengerjakan sholat, ia tidak mendapatkan apapun dalam Islam. Kita beranggapan bahwa cara menyayangi orang sakit adalah tidak membebaninya dengan sholat. Biarlah nanti diganti dengan fidyah. Tidak membebaninya dengan sholat. Biarlah nanti diganti dengan fidyah. Sedangkan menurut para sahabat radhiyallahu anhum, bentuk kasih sayang orang yang sakit adalah menyuruhnya untuk tetap beribadah sepuas tenaga. Suatu ketika Sayyidina radhiyallahu meminta seorang hamba sahaya kepada baginda Nabi SAW untuk membantu pekerjaannya. Baginda Nabi SAW bersabda, "Sini ada 3 hamba sahaya, pilihlah mana yang kamu sukai." Sayyidina Ali radhiyallahu menjawab, "Engkau saja yang memilih." Ya Rasulullah." Lalu beliau memilih seorang hamba sahaya dan bersabda, "Dia selalu menjaga sholatnya. Kamu jangan memukulnya." Jika dilarang memukul orang yang menjaga sholatnya, kisah seperti ini juga terjadi pada Sayyidina Abdullah bin Haitham radhiyallahu, yaitu ketika ia meminta hamba sahaya kepada hamba linda Nabi SAW. Sedangkan yang terjadi pada zaman ini, jika seorang pekerja kita menjaga sholatnya, maka kita akan mencacinya dan menganggap sholatnya sebagai beban yang menyusahkan kita. Syekh Sufyan Al-Thawri rahmatullahi pernah berdiam di rumahnya selama 7 hari tanpa makan, minum, dan tidur sedikit pun. Seorang mengadukan tentang dirinya kepada gurunya. Gurunya bertanya, apakah ia menjaga waktu sholat? Orang itu menjawab, ya, ia tetap menjaga waktu sholat. Gurunya menyahut, "Alhamdulillahilladzi lam yaj'al lillahi syaitan alaihi sabila."
yang artinya segala bagi Allah SWT yang tidak memberi jalan kepada siapa untuk menguasainya. Inilah satu hadis Rasulullah SAW mengenai orang yang meninggalkan sholat.